Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mursidul Alimah dengan NIM E1E021260 dari kelas 2I akan menceritakan dongeng berjudul Balang Kesimbar yang merupakan salah satu dongeng asli dari Pulau Lombok. Bagaimana ceritanya? Check this out. Pada zaman dahulu hiduplah seorang pemuda yang hidup bersama dengan kakeknya. Ia bernama Balang Kesimbar. Ia dirawat oleh kakeknya sejak kecil karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Mereka hidup dari menggarap ladang milik kakek si Balang Kesimbar. Sejak kecil, Balang Kesimbar dididik dengan diberikan ilmu pengetahuan, kemudian diserahkan kepada guru agama yang membuatnya ketika beranjak dewasa memiliki budi pekerti yang luhur dalam menjalani kehidupannya di masyarakat. Pada suatu malam, Balang Kesimbar bersama dengan teman-temannya mendengar bahwa di alun-alun istana itu akan diadakan pertunjukan wayang yang pada saat itu dalangnya sangat terkenal dan lakon ceritanya juga sangat bagus, yaitu cerita tentang Serat Menak. Kemudian mereka sepakat untuk berangkat setelah sholat Isya. Maka Balang Kesimbar ini kemudian menyuruh temannya untuk berangkat terlebih dahulu karena ia harus mempersiapkan segala kebutuhan kakeknya sebelum berangkat. Sepulangnya di rumah, kemudian ia meminta izin kepada kakeknya untuk pergi menonton pertunjukan wayang. Setelah mempersiapkan segala kebutuhan kakeknya, mulai dari menanak nasi, kemudian mempersiapkan tempat tidurnya, maka ia pun pergi ke alun-alun istana. Sayangnya, ia terlambat karena gerbang istana sudah ditutup sebab penonton sudah terlalu banyak, sehingga ia hanya bisa duduk-duduk di depan gerbang istana sambil mencari cara bagaimana untuk bisa menonton pertunjukan wayang tersebut. Karena gabut, kemudian Balang Kesimbar ini mulai mencoret-coret tembok istana dengan arang yang dia temukan tidak jauh dari tempat ia duduk. Ia menggambar entah hanya mengikuti gerakan tangannya, kemudian pulang tanpa bisa menonton pertunjukan wayang. Keesokan harinya, prajurit istana yang bertugas untuk memeriksa kemudian membersihkan sampah-sampah dari pertunjukan semalam menemukan tembok istana yang sudah terdapat sebuah lukisan. Kemudian dilaporkan kepada raja, yang raja tersebut terkejut melihat lukisan tersebut yang merupakan sebuah lukisan harimau bermata 7 yang dua matanya berada di kepalanya seperti biasa, kemudian dua lagi di pinggang depan dan belakangnya, kemudian yang satu lagi di ekornya. Raja tersebut agak kaget karena gambarnya begitu tampak nyata. Kemudian raja tersebut memerintahkan prajuritnya untuk mencari siapa yang telah menggambar harimau tersebut. Maka disuruhlah Balang Kesimbar ini ke istana. Kemudian raja berkata bahwa siapapun yang mencoret tembok istana adalah sebuah kejahatan, maka ia harus dihukum. Tapi karena gambarnya ini bagus, maka ia diperintahkan untuk mencari harimau tersebut. Jika tidak ditemukan, maka nyawanya menjadi taruhannya. Sepulangnya dari istana, Balang Kesimbar sangat bingung karena ia tidak tahu bagaimana harus menemukan harimau tersebut. Kemudian ia menceritakan semua yang ia alami kepada kakeknya. Maka kakeknya berkata, "Laksanakanlah wahai cucuku, karena kita harus menunjukkan bentuk kepatuhan kita kepada raja." Kakek pun tidak tahu di mana bisa menemukan harimau yang bermata 7.
Tapi dengan petunjuk yang maha kuasa, engkau pasti bisa menemukannya, kata si kakek untuk menghibur Balang Kesimbar. Sekarang istirahatlah agar besok pagi engkau bisa mencari harimau tersebut. Esok paginya Balang Kesimbar mulai bersiap-siap, mempersiapkan perbekalan untuk mulai mengembara mencari harimau bermata tujuh yang diperintahkan oleh raja. Kemudian kakeknya memberikannya sebuah bekal berbungkus lepe yang diikat menggunakan benang pemberian dari peninggalan dari ibunya si Balang Kesimbar ini. Berangkatlah Balang Kesimbar entah kemana kaki melangkah, karena ia juga tidak tahu pasti di mana tempat harimau itu ada. Selama perjalanan ia menemukan banyak sekali rintangan. Rintangan pertama adalah sebuah padang tandus yang dipenuhi oleh kalajengking. Ia pun bingung bagaimana cara untuk melewati padang tandus tersebut. Kemudian ia teringat kepada pesan kakeknya untuk menggunakan bekal yang telah ia bawa. Maka ia pun melempar lepe tadi, kemudian mengikat dirinya dengan benang dari lepe tersebut sehingga ia bisa terbang melewati padang tandus tersebut. Tidak sampai di situ, setelah melewati berbagai hutan belantara, ia kemudian menemukan padang tandus lagi yang kali ini dipenuhi oleh banyak sekali ular-ular berbisa yang tidak bisa dilewati, mustahil untuk dilewati. Maka ia menggunakan lagi lepe tersebut dan bisa melewati ular-ular berbisa tersebut. Kemudian sampailah ia ke sebuah padang pasir yang tidak ada sekali tanda-tanda kehidupan di sana. Maka ia pun berjalan ke tengah padang pasir tersebut. Kemudian lama-kelamaan kakinya mulai tenggelam karena dihisap oleh pasir tersebut. Tiba-tiba datanglah angin puting beliung yang menerbangkan Balang Kesimbar, yang kemudian dia tidak sadarkan diri. Ketika ia bangun, ia telah berada di sebuah pohon sawo. Kemudian ia mendengar suara orang yang dalam hatinya berpikir, apakah ini orang ataukah jin? Karena dia berada di tengah-tengah hutan antah berantah yang sudah tentu manusia tidak ada di sana. Semakin ia perhatikan, semakin jelas suara tersebut. Hingga dia melihat seorang wanita cantik yang sedang menenun. Yang setelah didekati, ternyata wanita tersebut adalah seorang putri dari kerajaan yang diculik oleh raksasa. Kemudian raksasa tersebut menjadikannya sebagai cucu. Raja Balang Kesimbar ini kemudian menceritakan apa yang telah ia lalui, dari disuruh untuk mencari harimau, kemudian bagaimana perjalanannya, dan si putri ini kemudian segera karena menyadari bahwa kakeknya bahwa raksasa akan pulang, maka ia segera menyiram tubuh Balang Kesimbar dengan perasan jeruk agar baunya tidak bisa dicium oleh raksasa. Kemudian ia disimpan dalam sebuah peti. Tak lama kemudian datanglah raksasa atau kakek si putri ini, yang sampainya di sana ia mencium bahwa ada bau lain selain dari bau cucunya. Raksasa kemudian berkata, "Wahai cucuku, aku mencium ada bau manusia di sini. Sudah lama aku tidak memakan manusia." Maka si putri pun menjawab, "Wahai kakekku, sesungguhnya yang kau cium itu adalah bauku. Apakah engkau berniat untuk menyantapku?" Raksasa kemudian berkata, "Tidak cucuku, aku tidak akan sanggup untuk memakanmu." "Baiklah, adakah suatu barang yang engkau inginkan selama ini?" Kemudian
Putri tersebut menyuruh kakeknya untuk mencarikannya buah-buahan. Maka pergilah raksasa tersebut dengan cara terbang yang pergerakannya sangat cepat. Kemudian kembalinya dari sana ia tampak sangat lelah. Kemudian putri menawarkan untuk mencari kutu-kutu raksasa tersebut yang sudah lama ia tidak melakukannya. Kutu dari raksasa tersebut sangat-sangat besar dan sangat banyak, begitu juga dengan ketumbenya. Maka putri pun bertanya kepada kakeknya, "Kenapa engkau membiarkan kutumu begitu banyak?" Raksasa kemudian menjawab, "Karena mereka memiliki kekuatan gaib yang hanya itulah senjata yang bisa membunuhku. Kutuku itu bisa berubah menjadi panah batu, kemudian ubanku bisa berubah menjadi panah kabut, dan ketombeku bisa berubah menjadi panah angin." Tapi secara diam-diam putri itu pun kemudian mengambil beberapa kutu, ketombe, dan juga uban dari raksasa tersebut, kemudian disimpan di dalam kantong yang telah dia bawa. Setelah selesai, kemudian raksasa bertanya lagi, "Apakah ada lagi yang kau inginkan, wahai cucuku?" Putri kemudian menjawab, "Aku menginginkan harimau bermata 7, kek," kata si putri. Kemudian raksasa itu berkata, "Oh, untuk mencari harimau itu sangat sulit, karena aku pun tidak tahu apakah harimau itu ada ataukah tidak. Tapi jika engkau bersikeras, maka akan kucarikan," kata si raksasa. Kemudian pergilah ia ke hutan belangnas dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kemudian ia melihat di tengah-tengah perkumpulan harimau, disitulah terdapat harimau bermata 7 yang diinginkan oleh cucunya. Maka dengan secepat kilat ia pun terjun kemudian menangkap harimau tersebut. Setelah kembalinya, ia kemudian mengikatnya di pohon sawo di rumahnya. Kemudian ia berkata lagi kepada cucunya, "Cucuku, apakah ada lagi yang kau inginkan?" Maka si putri kemudian berkata, "Aku menginginkan emas permata." "Baiklah," kata si raksasa. Kemudian ia pergi mencari emas permata yang diinginkan oleh cucunya itu. Mencari emas permata merupakan suatu yang sangat sulit, walaupun itu bagi raksasa, karena ia harus membongkar tanah, menyelami sungai, kemudian ke gunung, sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama. Selama raksasa itu pergi, Tuan Putri itu kemudian mengeluarkan balang kesimbar dari peti. Kemudian ia berencana untuk kabur dengan menunggangi harimau bermata 7 yang telah ia tangkap. Kemudian karena mendapatkan pirasat yang buruk, si raksasa itu kemudian kembali sebelum ia sempat mencari permata, dan sampai di rumah ia tidak menemukan cucunya. Setelah memanggil-manggil berkali-kali, maka ia yakin bahwa cucunya telah melarikan diri. Ia pun terbang untuk mencari cucunya untuk dibawa kembali. Dan setelah beberapa saat dia kemudian menemukan cucunya dengan kecepatan yang sangat cepat karena mengendarai atau menunggangi harimau bermata 7. Sebelum sempat tertangkap, balang kesimbar mengeluarkan kantong yang dibawa oleh Tuan Putri yang isinya adalah senjata-senjata dari kutu, ketombe, dan juga uban dari raksasa tersebut. Setelah berjuang dengan tangkas, akhirnya raksasa tersebut meninggal secara mengenaskan oleh senjatanya sendiri. Singkat cerita, sampailah mereka di kerajaan, kemudian menyerahkan harimau tersebut kepada sang raja. Selanjutnya balang kesimbar menikahi Tuan Putri.
Tapi raja merasa iri karena Balang Kesimbar memiliki istri yang sangat-sangat cantik. Maka ia pun menyusun siasat untuk membunuh Balang Kesimbar agar bisa mengambil istrinya. Ia menyuruh Balang Kesimbar untuk menggali sumur, kemudian ditimbun dari atas secara beramai-ramai. Tapi hal tersebut tidak bisa membunuh Balang Kesimbar karena istrinya memiliki kesaktian dengan membuat boneka dari tepung yang menyerupai Balang Kesimbar. Kemudian ialah yang disuruh untuk menggali sumur tersebut. Setelah banyaknya siasat yang dilakukan tapi tidak bisa membunuh Balang Kesimbar, maka raja pun menemukan ide dengan mengatakan bahwa jika Balang Kesimbar memiliki darah yang putih dan jika ia memiliki darah merah, maka ia akan dibunuh. Tapi jika terbukti bahwa darahnya adalah putih, maka ia berhak menggantikan raja tersebut. Sebelum pemeriksaan darah dilakukan, istrinya, si Tuan Putri ini, menyuruh Balang Kesimbar untuk minum santan sebanyak-banyaknya. Dan terbukti setelah ketika pemeriksaan darah, maka darah Balang Kesimbar itu berwarna putih. Dengan begitu, ia berhak untuk menggantikan raja yang zalim tersebut. Kemudian memerintahkan kerajaan dengan aman dan damai sehingga rakyat bisa hidup dengan sejahtera. Begitulah akhir dari dongeng Balang Kesimbar. Pesan yang bisa kita ambil dari dongeng ini adalah yang pertama, kita tidak boleh berhenti untuk ikhtiar, berdoa, kemudian menyerahkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Yang kedua adalah kita harus memiliki sikap bertanggung jawab. Terbukti dengan bagaimana Balang Kesimbar menjalani tugas yang diberikan oleh raja dengan penuh tanggung jawab, dengan berusaha semaksimal mungkin gitu, sehingga apa yang ia cari bisa ia dapatkan. Terima kasih sebelumnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.